Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Repa kita pada pagi hari ini, selama beberapa hari ke depan, kita akan merenungkan sabda Tuhan Yesus di kayu salib atau perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan perkataan yang pertama Bapak Ibu Saudara terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya seperti apakah hati Yesus ketika dia disalib, dibawa ke Pontius Pilatus, dan banyak orang, massa yang begitu banyak mengatakan kepada dia, salibkan dia, bebaskan Barabas. Hati Yesus saat itu adalah hati yang terluka. Betapa tidak, dia terluka ketika massa yang sebelumnya mengeluh-elukan dia sebagai raja orang Yahudi, kini ikut dalam massa yang banyak untuk menyalibkan dia. Dia terluka karena orang-orang yang dekat dengannya, para murid, meninggalkan dan pergi menjauhinya. Aku tidak mengenal dia, kata Petrus. Dia terluka karena perasaan ditolak, disamakan dengan penjahat. Dia terluka karena dianggap sama dengan penjahat, sekali berkelas kakap yang hidupnya malang merintang penuh kekerasan. Oleh sebab itu hati Yesus adalah hati yang terluka. Tapi saudara, meskipun Yesus terluka, dia tetap menunjukkan hatinya untuk mengampuni orang yang berdosa. Mengampuni si penjahat yang disalib di sebelahnya. Dan kasihnya adalah kasih yang menjangkau orang berdosa. Itulah esensi perkataan Tuhan Yesus yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa yang diberikan Yesus ketika dia mengampuni si penjahat? Apa yang diberi dari pihak yang mengampuni kepada pihak yang diampuni? Jawabnya adalah kesempatan. Pengampunan memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada kita yang namanya kesempatan. Tuhan dalam kasih-Nya yang besar selalu memberi kita kesempatan yang cukup kepada manusia. Dan kisah penyaliban Yesus dengan dua orang penjahat, penyamun di Injil Lukas 23 menunjukkan bahwa dia masih memberi kesempatan kepadanya. Papan tanda berupa tulisan, inilah Raja orang Yahudi, menunjukkan kepada si penjahat. Hatinya percaya, dia menaruh harap kepada Yesus. Dia tidak pernah kenal Yesus sebelumnya, tapi tulisan inilah Raja orang Yahudi menyelamatkan orang-orang penjahat itu. Dan Yesus masih memberi kesempatan yang cukup kepada si pendosa untuk percaya kepadanya. Papan tulisan di atas kepala Yesus bagi Pilatus adalah alat olok-olok, alat ejek-ejek, alat penghinaan, tapi bagi Allah adalah sebuah pesan. Pesan untuk seorang penyamun yang tidak tahu apa-apa tentang Yesus, tapi dia dapat clue, dapat petunjuk bahwa Yesus adalah Raja. Dan pesan itu menyapa kepada si pendosa dan dia akhirnya diselamatkan. Sebuah cara yang maha cerdas dari Tuhan kita. Segala cara Allah pakai untuk mendatangi kita. Segala media Allah pakai untuk menyapa kita. Segala bahasa Allah pakai untuk mendekat kepada kita. Menyampaikan pesan kasih-Nya. Dan kasih-Nya adalah kasih yang mengampuni. Ketika Yesus mengampuni si penyamun, dia sebenarnya telah memberi kesempatan yang kedua, yaitu pengampunan. Mengapa saudara? Meskipun hati manusia jahat seperti penyamun, Tuhan selalu percaya kepada manusia dan memberi kesempatan kedua. Dan Alkitab kita, teks firman Tuhan kita selalu menyuguhkan itu.
Kain, si pembunuh adiknya, diberi kesempatan kedua. Daud yang mengambil istri Uria diberi kesempatan kedua. Yunus yang menolak pengutusan Tuhan diberi kesempatan kedua. Perempuan yang ketangkap basah sedang berzina diberi kesempatan kedua. Sakeus, si pemeras rakyat, diberi kesempatan kedua. Anak bungsu dalam perumpamaan yang hilang diberi kesempatan kedua. Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali diberi kesempatan kedua. Saulus, penganiaya orang Kristen, diberi kesempatan kedua. Termasuk penjahat di sebelah Yesus diberi kesempatan kedua masuk dalam kehidupan kekal. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan, kita semua adalah orang-orang yang diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Kita dilahirkan sebagai pendosa, dihukum oleh maut, kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Kristus datang karena kasih-Nya menebus dan menyelamatkan kita. Bahkan Dia memberi kesempatan kedua, dan itulah yang dinamakan dilahirkan kembali. Oleh sebab itu biarlah sabda Tuhan Yesus yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat," menjadi peneguhan iman kita bahwa kita sudah diampuni Allah, dan biarlah kita belajar untuk mengampuni orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kau berikan kesempatan untuk belajar dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna sepertimu. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaan-Mu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh
kasih-Mu ku bangkit kembali, ku tak dapat sungguh kepercayaanmu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti